Sobat Activity, senang ketemu lagi dengan topik bahasan seputar isu-isu sosial yang saat ini sedang marak atau sedang viral ya di dunia media sosial ataupun di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih healing. Kita sering dengar ya di medsos itu lagi misalnya makan di sebuah restoran mewah atau mungkin makan di suatu tempat yang berbeda gitu ya, atau mungkin liburan atau mungkin menginap di sebuah hotel berbintang. Terus captionnya tuh biasanya ditulis healing tipis-tipis gitu ya, atau mungkin judulnya adalah sekali-sekali healing gitu. Nah, kita pengen tahu emang sebenarnya apa healing itu gitu ya, kok sebegitu kalimat ini atau kata-kata ini sebegitu powerful ya sehingga orang mengatakan sedikit-sedikit aku mau healing, aku butuh healing dan lain sebagainya. Yuk simak terus obrolan kita pada kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga kasih like. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Arti healing sebenarnya berkaitan dengan kesehatan mental. Kata healing ini juga cukup tren di media sosial, baik pada postingan status, komentar, ataupun aplikasi perpesanan. Lalu sebenarnya apa sih arti healing dan maknanya? Pengguna media sosial pastinya sudah sangat awam dengan kata healing. Pasalnya kata healing ini banyak digunakan pengguna sosial media yang memiliki makna penyembuhan diri. Penyembuhan diri yang dimaksud di sini bisa disebabkan karena beberapa hal ya, termasuk peristiwa buruk di masa lalu. Tidak hanya itu saja, ternyata arti healing juga kerap dikaitkan dengan proses penyembuhan diri yang tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin serta jiwa. Karena itulah mungkin saja nih ya kita ini atau mungkin juga teman-teman semuanya pernah menjumpai postingan di sosial media dengan konsep liburan untuk healing. Nah, adapun penjelasan tentang arti healing dalam bahasa populer nih di sosmed dapat kita simak melalui ulasan di bawah ini gitu ya. Nah, apa sih kata arti healing sendiri? Kalau kita coba melihat di Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kata healing itu sebenarnya sudah sangat familiar ya kita dengar ya. Karena kata healing itu sudah sering kita dengar di sosmed gitu ya. Nah, sebenarnya arti kata healing ini, sebenarnya healing ini asalnya adalah dari bahasa Inggris ya. Arti healing di Kamus Bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah penyembuhan. Nah, penyembuhan yang dimaksudkan tersebut adalah penyembuhan secara psikologis, yakni jiwa, perasaan, batin, dan juga pikiran. Karena itulah lalu muncul istilah self-healing, yakni penyembuhan diri. Nah, arti healing di Kamus Bahasa Inggris terjemahan Indonesia adalah penyembuhan ataupun menyembuhkan. Kemudian kita juga pengen tahu nih, sebenarnya kalau tadi arti kata healing di Kamus Bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kan artinya penyembuhan. Tapi kalau arti healing sebenarnya di bahasa populer di sosial media itu artinya apa sih? Nah, kita kepengen tahu nih ya, ternyata disebut-sebut healing itu sebenarnya kalau di bahasa gaul anak muda itu lebih kepada proses penyembuhan diri dari luka batin, ya luka batin. Dengan beberapa penyebab gitu ya, misalnya mengalami kelelahan emosi karena persoalan tertentu gitu ya, mungkin atau mungkin dengan luka-luka batin yang lainnya gitu. Dan juga bukan hanya luka batin tapi juga ada kesehatan mental, isu-isu seputar kesehatan mental. Arti healing pada Kamus Bahasa Gaul atau biasa disebut di sosmed itu proses atau saat-saat di mana terdapat ya proses sedih, emosi, terpuruk, khawatir, cemas, dan juga tidak bersemangat. Nah, itulah ketika mengalami hal ini adalah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan healing. Demikian maksud dari kata healing di sosial media ya, terutama untuk kalangan bahasa gaul gitu ya. Nah, kemudian
muncul istilah self-healing yang artinya penyembuhan diri dari luka batin. Luka batin yang maksud di sini dapat disebabkan karena beberapa faktor, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Itulah arti healing dalam bahasa populer di sosmed yang kini jadi tren. Nah, istilah kekinian ini kerap dijadikan atau digunakan warganet untuk mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan melalui unggahan media sosial. Healing bisa berarti macam-macam. Ada yang healing dengan makan enak, ada yang healing dengan liburan ke tempat wisata, dan banyak lagi lainnya. Jadi ada nih kadang-kadang ya yang bikin unggahan di sosmed, captionnya adalah healing terbaik gue maka gitu ya, misalnya di akun-akun sosmed tertentu gitu ya. Terus ada lagi yang bilang healing terbaik adalah jajan yang banyak dan main sama kucing. Nah, itu ada juga yang unggahannya seperti itu. Kemudian ada lagi unggahan misalnya healing gue adalah nonton film sendirian tanpa diganggu oleh siapapun. Ataupun unggahan-unggahan lain dengan caption yang berbeda-beda. Nah, kita pengen tahu nih apa arti healing dari sisi psikologi. Menanggapi hal tersebut, ada seorang psikolog klinis mengatakan bahwa healing adalah termin untuk penyembuhan atau pemulihan secara general. Healing bisa dilakukan sendiri atau oleh tiap individu maupun dibantu oleh profesional. Istilah healing kerap dipakai orang-orang di media sosial yang mengatakan liburan bisa saja menjadi tindakan self healing. Bisa saja liburan menjadi self healing kalau misalkan aktivitas yang dilakukannya selama liburan tersebut memang membantu yang bersangkutan untuk memulihkan dirinya dari kelelahan fisik maupun mental yang mungkin sedang dialami. Lanjut sekolah tersebut. Nah, self healing dengan healing yang memiliki arti berbeda dalam ilmu psikologi. Ternyata psikolog menjelaskan bahwa self healing itu adalah tindakan upaya dilakukan oleh individu tersebut untuk menyembuhkan atau memulihkan dirinya sendiri. Cara self healing yang dilansir dari Psikologi Today, dalam banyak hal tubuh kita membantu kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Misalnya, jika Anda makan makanan yang tidak sehat, maka Anda mungkin memiliki masalah pencernaan dan memilih untuk minum teh atau sup ayam. Tidak hanya fungsi organ tubuh yang bisa menyembuhkan diri, namun juga dari perspektif fisik, psikologis, dan spiritual. Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk melakukan self healing. Yang pertama, lakukan meditasi grounding, yaitu cara untuk menyembuhkan diri sendiri dengan melakukan meditasi grounding. Meditasi ini dimulai dengan meletakkan kaki Anda dengan nyaman di tanah atau lantai. Ambil 3 nafas dalam-dalam dan setiap nafas lepaskan energi negatif apapun. Kemudian yang kedua, self healingnya adalah metode dengan melakukan penapasan resonansi. Penapasan resonansi bisa dilakukan dengan berbaring telentang, lalu menarik nafas selama 6 hitungan dan buang nafas selama 6 hitungan. Dan Anda merasa tenang, ubah pola penapasan Anda dengan menarik nafas melalui hidung, mengisi diafragma dan dada penuh dengan udara. Kemudian yang ketiga, lakukan pencatatan secara rutin. Ternyata menulis jurnal meningkatkan kesadaran diri sekaligus memungkinkan Anda untuk memasuki pikiran bawah sadar Anda. Anda bisa memulai mencatat atau menulis sesuatu pada jurnal Anda selama 15-20 menit dan juga tingkatkan sesuai kebutuhan. Nah, self healing yang keempat adalah Anda juga bisa berlatih visualisasi batin. Caranya adalah cukup berfokus pada area yang bermasalah. Lalu bayangkan energi memancar keluar dari tempat itu dan kemudian menarik energi alam semesta ke arah itu. Bayangkan bagian yang bermasalah merasa lebih baik dan sembuh. Nah, demikian Sobat Happy 50. Jadi kita sekarang tahu ya bahwa sebenarnya arti kata healing itu tidak sesimpel yang ada di sosmed. Sebenarnya lebih dari itu ya, itu proses sebuah terapi ya yang sebenarnya membutuhkan waktu, proses, dan juga mengalami mungkin ada kesakitan tertentu pada fase-fase tertentu untuk benar-benar menjadi heal, yang jadi sembuh gitu. Tapi apapun itu, ya kita sama-sama aja ya kalau misalnya ternyata warga sosmed, warga sosial media itu ternyata menemukan self healing mereka dengan cara-cara yang mereka sukai, misalnya makan, liburan, dan lain sebagainya. So, apa cara Sobat Happy di dalam melakukan self healing? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita ketemu di next video berikutnya seputar bahasan isu-isu sosial, seputar bahasan yang mengangkut isu-isu sosial yang pasti bisa mencerahkan kita semua.
Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.